Di masa depan, ketika manusia punah, lapisan ozon telah rusak. Zat beracun menyebar di udara sehingga terjadi hujan asam, suhu meningkat drastis lalu turun ketika malam. Kota megah seperti Jakarta dan Surabaya hanya tinggal reruntuhan bangunan. Banyak tumbuhan mati, tak luput juga hewan. Hanya makhluk yang kuat yang bertahan di bumi dan berevolusi menjadi makhluk yang lebih adaptif. Selamat datang di Postomozoik, zaman setelah punahnya manusia. Mari kita menjelajah. Beberapa tahun setelah hancurnya bumi, dan hanya sering terdengar suara air hujan, hingga muncul kecoa, tinggal di reruntuhan dan gudang bawah tanah, membentuk koloni dan bereproduksi dengan begitu cepatnya. Makhluk yang sangat resisten terhadap toksin ini memakan lumut, spora jamur, dan juga bangkai, bahkan memakan bahan sintetis seperti lem, kertas, dan lain-lain. Sementara tikus hidup berkoloni secara terorganisir di bawah tanah dan gorong-gorong, seperti sarang semut. Seperti halnya kecoa, tikus cukup resisten terhadap racun dan penyakit. Walaupun tidak sekuat kecoa, tikus dapat beradaptasi dengan cepat. Reproduksinya termasuk begitu cepat walaupun tak secepat kecoa. Mereka memakan spora jamur dan bangkai, bahkan juga sebagai predator yang memangsa kecoa dan memangsa sesama tikus. Satu lagi, sang apex predator baru di bumi saat itu adalah gagak. Mereka tidak sekuat tikus dan kecoa. Gagak masih memiliki resisten yang lebih tinggi, memakan bangkai, kecoa, dan tikus. Gagak sangat adaptif dengan kecerdasan yang tinggi dan kemampuan mobilitas untuk segera menghindari bahaya dan kondisi buruk seperti radiasi dan gas beracun. Maka dari itu, mereka membuat sarang di area pinggiran hutan yang tersisa atau di puing kota yang aman. Sarang bisa terbuat dari plastik, kabel, dan kawat jika mereka tidak menemukan ranting dan pohon. Menjaga telurnya dari gangguan tikus maupun gagak lain. Biasanya, mereka menyimpan hasil buruan dan makanan yang mereka kumpulkan di celah bangunan. Beranjak ke 100 tahun pasca punahnya manusia, hutan tropis yang dulu kini tumbuh menjadi ladang lumut, jamur, dan tumbuhan paku yang cukup resisten terhadap logam dan radiasi. Kini menguasai bekas kota. Aliran sungai mulai muncul kembali akibat hujan yang konstan, di mana polutan masih menyebabkan hujan asam. Radiasi mulai mereda karena sebagian isotop telah terurai, namun lapisan ozon belum sepenuhnya pulih, sehingga sinar ultraviolet masih cukup berbahaya, menyebabkan permukaan panas dan kering. Suhu global juga masih belum stabil. Beberapa wilayah tenggelam akibat es di kutub mencair dan menyebabkan naiknya permukaan air laut. Reruntuhan bangunan menjadi gua bagi makhluk-makhluk di sini, di mana bumi dikuasai oleh makhluk kecil saja. Seleksi alam begitu ketat, sehingga hanya yang adaptif yang bisa bertahan dari generasi ke generasi, menciptakan evolusi. Hingga pada 5 juta tahun pasca kepunahan manusia, zona subduksi Jawa, Sunda, Maluku menciptakan gunung baru layaknya Krakatau akibat aktivitas vulkanis. Permukaan air mulai turun karena pendinginan efek rumah kaca ekstrim, sehingga muncul gugusan pulau dan terciptalah Neo-Archipelago Indonesia. Walaupun begitu, suhu global tetap tinggi, aktivitas vulkanik juga melepaskan mineral dan senyawa kimia yang menyuburkan tanah dan nutrisi ke laut yang membuat mikroorganisme berkembang pesat. Wilayah Khatulistiwa, tepatnya di Kalimantan, menjadi area yang lembab akibat uap air dari laut tropis naik menyebabkan hujan yang konstan yang dinamakan Sabuk Lembab Khatulistiwa. Muncul spesies lumut baru tahan kadar toksin tinggi dengan pigmen kebiruan yang lebih resisten pada radiasi. Dengan tumbuhan paku raksasa setinggi 10 meter, akibat tingginya karbon dioksida, mampu bertahan di area tercemar dan jarangnya kompetitor. Serta jamur raksasa menguasai tanah lembab dan gelap, memecah material organik mati dari era sebelumnya. Jamur ini akan mengeluarkan cahaya bioluminescent saat malam untuk menarik kecoa yang hidup di sini agar menyebarkan sporanya. Kecoa itu adalah kecoa hijau, memiliki panjang 8-10 cm dan berat 25-30 gram. Exoskeleton transparan hijau mengandung lapisan pigmen biokelat klorofilik, hasil simbiosis dengan
Cyanobacteria endosimbiotik yang hidup di bawah kutikula. Lapisan ini memungkinkan translokasi cahaya untuk fotosintesis semu. Sayap posterior berfungsi sebagai panel cahaya. Permukaannya mengandung jaringan tipis penuh mikrotubulus tempat alga fotosintesis menetap. Mereka membuka sayap untuk berjemur di pagi dan sore hari, mengisi cadangan energi sebelum bersembunyi saat siang terik. Saat terbuka di bawah sinar matahari, sayap tersebut memproduksi senyawa glukosa sederhana dan asam organik yang diserap langsung ke hemolimfa. Mandibula digunakan untuk lumut, detritus lembut, dan sisa organik. Konsumsi energi dari fotosintesis mengurangi kebutuhan makan aktif. Kaki berbulu mikro menangkap embun dan partikel organik mikro di pagi hari, membantu hidrasi dan asupan mineral. Organ pencernaan memiliki gut garden, koloni mikroba simbiotik yang memecah lignin dan spora jamur ringan. Proses pencernaannya lambat namun efisien. Hidup dalam kelompok kecil, 10-30 individu di antara pakis raksasa atau akar jamur besar. Tidak membentuk sarang permanen seperti rayap, tetapi menjaga wilayah lembab yang cocok untuk pertumbuhan alga simbiotik. Sementara penyebaran alga ini membantu kesuburan tanah pasca rusak. Logam teroksidasi digantikan dengan jaringan mineral biologis berkat alga yang dapat menetralisir logam. Mereka akan melakukan migrasi cahaya, yaitu ketika koloni kecoa hijau berpindah dari lokasi teduh ke lokasi yang lebih terang untuk melakukan fotosintesis. Bertelur dengan kapsul telur yang diletakkan di tempat lembab dan kaya cahaya, sering ditutupi lumut. Anakannya sudah membawa bakteri simbiotik dari induknya melalui lapisan kapsul telur, di mana mereka bersembunyi di dalam tanah agar aman dari serangan predator dari luar. Namun di dalam tanah ada kehidupan lain. Tikus gua gelap memiliki panjang tubuh 35-50 cm dari kepala ke ekor dan berat 1,2-1,8 kg. Memiliki moncong tumpul dengan kumis sensorik sangat panjang untuk navigasi di gua gelap. Mata sangat kecil, hampir tertutup oleh kulit, lebih berguna untuk mendeteksi perubahan cahaya ketimbang melihat bentuk. Telinga mengecil, hanya tonjolan kecil tertutup kulit untuk mengurangi kehilangan air dan menghindari kontaminasi toksin. Kulit tebal berwarna abu kehitaman dengan lapisan keratin tipis sebagai pelindung terhadap jamur dan bahan kimia. Kaki depan kuat dengan cakar pendek tapi kokoh, digunakan untuk menggali atau membuka koridor tanah padat. Gigi seri tumbuh lambat, keras, dan mampu memotong akar, jamur, atau bahkan tulang kecil. Hati dan ginjal membesar untuk menyaring toksin dari makanan terkontaminasi, dan juga memiliki peningkatan neuron olfaktori dan taktil. Indera penciuman dan sentuhan jadi dominan. Hidup dalam koloni berisi 10-30 individu dengan hierarki rendah. Hampir seluruh hidupnya dihabiskan di bawah tanah, menggunakan getaran tanah frekuensi rendah untuk saling berkomunikasi di terowongan. Sebagai omnivora oportunis, mereka memakan jamur, bangkai, lumut bawah tanah, nimfa kecoa, serta kecoa mati. Bisa bertahan hingga 3 minggu tanpa makanan dengan memperlambat metabolisme dan menurunkan suhu tubuhnya. Betina hanya melahirkan 2-3 anak per tahun dengan tingkat kelangsungan hidup yang tinggi berkat proteksi koloni. Dan akibat dari evolusi dari kecoa dan tikus, sang apex predator pun berevolusi sebagai perlombaan senjata, predator dan mangsanya.